warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Susilawati, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 mata pelajaran pelayanan kefarmasian pada Universitas Negeri Semarang. Saya absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak berangkat hari ini? Nihil. Alhamdulillah, nihil. Untuk hari ini, biar semangat ngikutin giliran saya ya. Bisa berdiri semua? Nanti kalau saya bilang SMK bisa gitu ya. SMK Alfa Jaya gitu ya. Untuknya yang pertama, salam satu rasa, salam satu jiwa. SMK bisa. SMK Alfa Jaya. Itu pertama. Mari kita belajar tentang materi apa? Distribusi obat. Masih ingat tentang distribusi obat? Untuk hari ini kita belajar tentang selanjutnya dari pelajaran pelayanan kefarmasian tentang sediaan obat bentuk larutan ya. Untuk sediaan obat bentuk larutan, kalian bisa melihat di sini ada gambar gitu. Kalian bisa lihat mungkin kalian pernah lihat sediaan cair. Nah, coba sebutkan sediaan cair yang pernah kalian lihat itu. Ada lagi parfum, apalagi sampo, sabun cair, minyak wangi. Yang pernah kalian tahu di rumah kalian pernah lihat dan kegunaannya apa kalau kalian di rumah itu sediaan cair gitu. Contohnya apa kalau di rumah? Minyak. Gunanya apa buat kalian? Goreng. Apalagi
pelajaran hari ini, nanti kalian ada 3 kriteria yang harus kalian capai. Di mana kriteria tersebut itu mencakup nilai sikap, kemudian ada penilaian kompetensi, pengetahuan ya, kemudian ada penilaian keterampilan. Ini soal pretestnya. Coba tadi soalnya sudah saya kirimkan di grup, coba dikerjakan. Waktunya 5 menit, soalnya 5 menit kok, udah. Di situ ada sediaan cairan atau sediaan cair yang tadi kalian sebutkan. Ada sabun, ada sirup, kemudian ada parfum yang tadi kalian sebutkan ya. Kemudian ada sediaan, di situ ada sediaan air dicampur dengan kapur, ada juga air dicampur dengan gula. Kemudian ada juga fase minyak dicampur dengan air. Apakah nanti minyak sama air bisa bercampur? Kemudian di sini ada air sama gula, kemudian ada campuran susu, ada campuran air dengan kopi. Mana yang terlarut dari sediaan tersebut? Air dan gula ya. Kemudian coba ini ada 3 lagi. Ada susu tapi ada depannya, ada yang campuran kering tadi. Mana yang sediaannya? Dari video tadi, tayangan tadi ya, yang kalian sudah simak, bagaimana kalian bisa membedakan sediaan tersebut? Warnanya. Mungkin Mbak Amelia Dina, jadi apa? Jadi warnanya. Terus ada lagi mungkin Mbak Putri, jadi apa Mbak Putri? Ada endapannya. Selain itu, ada lagi? Jadi tadi ada warnanya, ada endapannya. Ini ada gambar di situ, ada 2 sediaan ya. Ada yang satu itu dia larutan dicampur air dicampur dengan garam, yang satunya lagi gula dicampur dengan air. Apa sih dari gambar tersebut kita bisa tahu tentang larutan? Dari pengertiannya dulu, gimana kita belajar bagaimana tahu larutan. Larutan juga disebut dengan solusio ya. Nanti jangan, kalau ada yang bilang solusio jangan asing. Itu namanya juga istilahnya di larutan. Kemudian gimana sendiri pengertiannya sediaan cair yang mengandung 1 atau lebih bahan terlarut. Kemudian larutan sendiri terbentuk antara 2. Ada bahan terlarut yang disebut dengan solut, ada juga bahan pelarutnya yang disebut dengan solvent. Kemudian ada contoh sederhana yang kita bisa tahu di rumah ya, itu ada larutan gula yang tadi saya bilang, ada larutan garam. Dimana untuk yang zat terlarutnya itu ada garam sama gula, sedangkan yang pelarutnya itu air atau aquades. Kemudian kita belajar tentang bahan-bahan dari larutan ya. Untuk pelarut yang digunakan dalam larutan juga dinyatakan lain, kita menggunakannya aquades ya, air. Kemudian untuk macam-macam pelarut sendiri tadi ada etanol, kemudian ada gliserol, ada propylene glycol, ada parafin liquid, sering disebut dengan parafin cair. Ada lain? Yang lain mungkin pendapat lain? Mana yang solvent, mana yang solutnya? Sama? Jadi bisa membedakan ya, mana nanti yang komponennya solvent sama solut. Ini ada macam-macam juga larutan. Larutan sendiri itu ada 2, di mana larutan oral sama larutan topikal. Kalian buat kelompok, bentuk kelompok satu kelas ada 28 ya. Ini dibagi 5 kelompok. Sudah dapat kelompok semua? Atau ada yang belum dapat kelompok? Sudah. Di situ untuk LKPD-nya ya, kalian ada 7
menggunakan imitasi ringan pada nada yang disebabkan oleh udara yang berdiri atau berasal. Kesediaan lautan. Ada sedia lautan apa aja? Tadi analisis, kemudian sio, pagi, sio. Kemudian selain itu tadi bahasa apa? Indikasi. Terus apa lagi? Ciri-ciri apa? Apalagi menganalisis komponen dari resep ya, sudah dibagi, tadi sudah dipaparkan juga. Dari tadi apa yang kalian pelajari sudah, kemudian apa yang kalian sukai dari tadi pelajaran ini? Menganalisis. Ada lagi nggak yang dipelajari, yang disukai dari pelajaran hari ini? Presentasi. Ada lagi. Identifikasi. Boleh menggunakan HP ya, bisa juga ya. Kemudian bisa juga karena tadi berdiskusi. Ada yang masih belum jelas? Sudah jelas. Jadi nanti kalau ada proses nilainya harus bagus ya. Oh iya, tadi kan ada yang aktif bertanya kelompok siapa ya? Saya ingat tadi kelompok 2. Selamat buat kelompok 2 ya, tadi sudah aktif. Proses. Ini sudah saya kirim untuk kerjakan soal prosesnya. Waktunya 5 menit ya. Sudah? Sudah. Ada yang belum? Sudah? Sudah semua? Coba Mbak Cindy dapat berapa? Nilainya proses. Dapat 100. Alhamdulillah. Untuk hari ini tadi kita cukupkan, tapi sebelum itu direfleksi dulu dari Mbak Putri tadi pelajaran untuk hari ini. Gimana Mbak Putri? Untuk refleksi kegiatan pembelajaran hari ini berjalan lancar. Mungkin ada kendala sedikit untuk temannya yang presentasi bisa aktif lagi dalam bertanya. Penyampaian guru sudah sangat jelas, kami mampu memahaminya. Terima kasih ya Mbak Putri atas refleksinya. Untuk besoknya kita pelajarannya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kelanjutan yang kehidupannya atau perkembangannya. Kemudian untuk tetap semangat belajar lagi, seperti bahan ajar yang sudah saya kasihkan juga di pelajaran tadi ya, nanti juga nilainya dapat 100 ya, pelajarannya jadi bisa untuk hari ini. Kemudian ditunjukkan semangat untuk salah satu pemimpin. Siap.